Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi atau selamat sore semuanya. Kali ini saya akan membahas tentang piutang dan klasifikasinya. Jadi untuk pembahasan hari ini kita akan bicara tentang piutang wesel, kemudian piutang usaha, piutang lainnya. Lalu nanti juga kita akan membahas tentang piutang usaha dan seperti apa sih akuntansinya. Nah, yang pertama piutang dan klasifikasinya. Untuk piutang adalah sejumlah tagihan yang akan diterima oleh perusahaan, umumnya dalam bentuk kas dari pihak lain. Piutang ini dia diperoleh dikarenakan adanya penyerahan barang dan jasa secara kredit, kemudian adanya pemberian pinjaman, kemudian juga kelebihan pembayaran kas kepada pihak lain. Untuk jenis-jenis dari piutang itu ada piutang wesel, yaitu tagihan perusahaan kepada pembuat wesel dengan adanya pernyataan tertulis. Kemudian piutang usaha, yaitu tagihan dari pelanggan sebagai akibat penjualan barang atau jasa secara kredit. Nanti kita jelaskan lebih lanjut di slide berikutnya. Lalu yang ketiga ada piutang lainnya. Piutang lainnya ini dia muncul akibat tagihan yang belum terbayar kepada pihak ketiga. Contohnya apa? Contohnya ada seperti piutang bunga. Piutang bunga ini dia piutangnya muncul karena si perusahaan ini dia sebenarnya belum menerima bunga, tapi dia sudah mengakui adanya pendapatan bunga. Kemudian juga ada piutang pajak. Piutang pajak ini pernah saya jelaskan. Jadi seperti misalnya lebih bayar. Jadi misalnya perusahaan untuk tahun ini dia punya kurang bayarnya misalnya 100 juta. Kemudian dia membayar malah 120 juta. Berarti ada kelebihan kan, ada lebih bayar 20 juta. Nah, perusahaan karena adanya lebih bayar ini, dia punya dua opsi. Opsi yang pertama adalah apakah dia mau dengan pengembalian pajak, yaitu nanti uangnya dikembalikan 20 jutanya, atau misalnya dia mau kompensasi, yaitu dengan si utang pajaknya itu yang tahun berikutnya itu nanti bakal jadi berkurang karena adanya kompensasi yaitu kelebihan bayar sebesar 20 juta di tahun sebelumnya. Kemudian juga contoh lainnya misalnya kayak piutang karyawan. Untuk piutang lain ini contohnya misalnya piutang karyawan. Piutang karyawan ini muncul karena si karyawan dia punya hutang ke perusahaan. Misalnya si perusahaannya ini dia meminjamkan uang kepada karyawan seperti itu. Lalu selanjutnya kita akan membahas tentang piutang wesel. Piutang wesel adalah tagihan perusahaan kepada pembuat wesel dengan adanya pernyataan jumlah utang pelanggan dalam bentuk tertulis yang formal. Nah, ini disebut dengan surat perjanjian piutang atau promissory note. Nah, kemudian di piutang wesel itu juga ada penerima pembayaran atau payee, kemudian ada pihak yang membuat janji atau maker, dan ada tanggal jatuh tempo atau due date-nya. Nah, dengan menandatangani si wesel ini, si debitor, dia mengakui utangnya dan bersedia untuk membayarnya. Oh, saya bakal bayar nih tanggal segini, tanggal jatuh temponya tanggal sekian, dan saya pada tanggal sekian itu nanti saya bakal bayar beserta dengan bunganya. Nah, dengan adanya si promissory note ini, tentunya ini adalah menunjukkan bahwa klaim hukumnya ini lebih kuat. Sehingga nanti perusahaan dia punya hak untuk menagih piutang tersebut. Kemudian di sini ada contohnya. PTA menerima wesel 30 hari dengan bunga 12% bertanggal 21 November 2020.
sebagai penyelesaian piutang PTB yang telah lewat jatuh tempo sebesar 6 juta. Berarti nanti jurnalnya adalah piutang usaha berkurang sebesar 6 juta. Kemudian nanti diganti dengan si wesel. Jadi weselnya ini bertambah sebesar 6 juta. Kenapa? Karena awalnya dia itu kan si PTB itu dia punya utang ke PTA. Ya kan? Piutang usaha jadinya buat si PTA. Nah, kemudian karena ternyata ketika tanggalnya dia harus bayar piutang usaha, ternyata si PTB ini nggak bisa bayar. Nah, jadinya si PTB ini dia ngasih wesel tagih. Kemudian nanti jadi wesel tagihnya bertambah sebesar 6 juta, lalu piutang usahanya berkurang 6 juta. Jadi diganti jadi wesel tagih. Kemudian contoh selanjutnya, saat wesel telah jatuh tempo, perusahaan mencatat penerimaan atas pelunasan sebesar 6.060.000, yakni pokok 6 juta ditambah dengan bunga 60.000. Jadi misalnya si PTB ini udah punya uang dan juga memang karena memang sudah jatuh tempo, maka dia akan membayar 6.060.000. Misalnya 60.000 ini adalah bunganya. Jadi kas dari si PTA itu bertambah, jadi jurnal pencatatan di PTA itu kas bertambah sebesar 6.060.000, kemudian wesel tagih PTB berkurang sebesar 6 juta, kemudian pendapatan bunga bertambah di kredit sebesar 60.000. Kemudian cara penentuan bunga wesel. Suku bunga yang tercantum adalah suku bunga tahunan. Ini yang harus digarisbawahi bahwa kalau misalnya kita dengar, misalnya kita datang ke bank terus udah gitu dikasih tahu, oh bunganya 10%. Itu bukan 10% per bulan, tapi 10% per tahun. Nah, rumus untuk menghitung bunga ialah bunga sama dengan nilai nominal dikali suku bunga setahun dikali proporsi jangka waktu wesel dari setahun. Contohnya seperti ini, nominalnya 120.000, bunganya 10%, jangka waktu weselnya 120 hari. Perhitungan bunganya seperti apa? Yaitu 120.000 dikali 10% dikali 120, ini kan 120 hari ya. Nah, tapi kita karena si 10% yang ini adalah 1 tahun, jadi dalam 1 tahun kan ada 360 hari. Nah, jadi ini dibikin jadi setahun dulu. Caranya adalah 120 dibagi 360. Seperti itu, jadilah sama dengan 4.000 bunganya. Lalu contoh lainnya, misalnya di sini sama ya, 120.000, 10%, kemudian jangka waktu weselnya 6 bulan. Perhitungan bunganya sama, lalu tapi di sini 6/12 karena yaitu 6 bulan dari 1 tahun kan 12 bulan. Kita bikin per tahun jadinya 6/12 dikalikan jadilah 6.000. Lalu untuk yang terakhir contohnya 120.000 dikali 10% dikali 1 tahun jadilah 12.000. Seperti itu. Lanjut kita ke piutang usaha. Tadi sudah belajar tentang piutang wesel, lalu sekarang ke piutang usaha. Piutang usaha adalah jumlah yang akan ditagih dari pelanggan sebagai akibat penjualan barang atau jasa secara kredit. Jangka waktu yang pendek. Jadi kalau di piutang usaha ini jangka waktunya biasanya pendek, yaitu hanya 30 hingga 60 hari. Untuk memindahkan resiko kemungkinan tidak tertagihnya piutang, maka yang pertama, untuk di piutang usaha, dia mentransfer resiko tersebut ke perusahaan lain selaku penerbit kartu kredit. Misalnya nih, dipindahin ke American Express misalnya. Nah, jadi kan si perusahaan ini dapat uang dari si Amex, kemudian Amexnya tinggal nagih ke yang punya utang itu. Kemudian yang kedua, menjual piutangnya ke factor atau ajak piutang ini disebutnya. Ini menjual ke factor ini bisa ke bank atau lembaga keuangan lainnya. Misalnya,
PTA, gini aja, PTA. Nah, A ini dia minjemin uang ke PTB. Nah, gini aja. PTB dia minjem uang ke A. Kemudian A, berarti kan A punya piutang atas B. Kemudian karena A butuh uang, si A ini dia memberikan, jadi piutangnya itu dipindahkan ke lembaga keuangan lainnya. Nah, si lembaga keuangan lainnya, dia ini bakal ngasih uang ke A. Gitu. Lalu nanti si PTB, dia bayar piutangnya bukan, PTB, jadi dia nanti bayar uangnya bukan ke PTA lagi, tapi dia bayarnya nanti ke si lembaga keuangan. Tuh. Lanjutnya, di sini adalah pencatatan piutang usaha. Contohnya, contoh soal, pada tanggal 1 Februari, PTA menjual barang dagangan ke PTB dengan total 10 juta. Syarat potongan tunai adalah 2/10 N/30. Maksudnya di sini N30 adalah bahwa pembayaran ini harus dilakukan paling lambat 30 hari setelah tanggal faktur. Namun, jika misalnya dibayar kurang dari 10 hari, maka akan diberikan diskon sebesar 2%. Seperti itu. Kemudian untuk jurnalnya seperti apa? Karena di sini adalah ada penjualan barang dagang. Berarti piutang usaha PTB atas nama PTB dia akan bertambah sebesar 10 juta, kemudian penjualan bertambah di kredit sebesar 10 juta. Pada tanggal 3 Februari, PTB mengembalikan barang senilai 100.000, misalnya karena barangnya itu udah rusak. Kemudian nanti si PTA dia bakal bikin jurnalnya itu adalah retur penjualan, di debit sebesar 100.000 dan piutang usaha di kredit sebesar 100.000. Jadi mengurangi piutang usaha. Lalu untuk pencatatan piutang usaha selanjutnya, pada tanggal 8 Februari PTB melunasi sebagian piutang sebesar 5 juta. Kasnya dia nanti berarti bertambah 4.900.000. Sorry ini kurang ke sini. Lalu potongan penjualannya 100.000. Piutang usahanya berkurang 5 juta. Kita baca lagi, ulangi lagi. PTB melunasi sebagian piutang sebesar 5 juta. Nih, piutang usahanya kan berkurang 5 juta. Lah, ini kenapa potongan penjualan? Nah, seperti kita lihat di sini, dia ketika dibayar dalam kurun waktu kurang dari 10 hari, maka akan diberikan diskon sebesar 2%. Karena dia telah membayar 5 juta, maka ada potongan penjualan yaitu sebesar 2%, yaitu karena dia bayar tanggal 8 Februari. Sedangkan di sini transaksinya kan penjualannya itu tanggal 1 Februari, berarti masih masuk ya, kurang dari 10 hari, berarti dia dapat diskon sebesar 2%. Seperti itu. Jadi ada potongan penjualan sebesar 100.000. Kemudian kasnya bertambah sebesar 4.900.000. Seperti itu. Lalu pada tanggal 18 Februari, PTB melunasi semua sisa piutang, yaitu nanti dicatatnya oleh PTA, kas bertambah sebesar 4.900.000, kemudian piutang usaha sebesar 4.900.000. Tahu dari mana? Coba kita hitung lagi, berapa sih piutang usahanya sekarang? Itu 10 juta dikurangi dengan 100.000, dikurangi dengan 5 juta. Berarti 4.900.000 kan sisanya, karena dia mau melunasi, berarti all semuanya
kasnya bertambah 4.900.000, kemudian piutangnya berkurang 4.900.000. Di sini tanggal 18 Februari bisa kalian lihat kenapa kok 4.900.000, kok nggak ada potongan penjualan. Karena di sini adalah tanggal 18 Februari, yang mana dia sudah lebih dari 10 hari. Maka di sini tidak ada potongan penjualan. Seperti itu. Jadi semuanya adalah 4.900.000. Kita ke sini aja, pindah. Nah, untuk metode piutang di sini ada dua metode. Yang tadi yaitu ada metode hapus langsung. Kalian bisa lihat di yang bentuk PDF. Di sana kalian bisa download di Spada. Ada metode piutang, yaitu di sini ada dua ya, ada metode hapus langsung sama metode pencadangan. Nah, metode hapus langsung ialah metode penghapusan piutang yang langsung dihapus dari saldo perusahaan jika piutang tersebut telah benar-benar tidak dapat ditagih. Jadi kayak biasanya nih, kalau untuk metode hapus langsung ini dia transaksinya itu tidak begitu besar, sehingga karena prinsip materialitasnya itu maka diperbolehkan. Toh besarannya tidak begitu besar, tidak material, jadi diperbolehkan. Namun berdasarkan prinsip akuntansi, si metode hapus langsung ini tidak diperkenankan untuk tujuan pembukuan. Di sini memang sederhana, jadi cukup piutang usahanya berkurang, lalu ada beban piutang tak tertagih. Beban piutang tak tertagih bertambah, piutang usahanya berkurang. Seperti itu saja. Kemudian yang kedua, ada metode pencadangan. Nah, untuk metode pencadangan ini ada dua lagi, yaitu ada yang berdasarkan metode neraca dengan berdasarkan metode laba rugi. Kita masuk ke yang metode laba rugi dulu, yaitu sebesar persentase tertentu dari jumlah penjualan. Contoh soal, perusahaan mengestimasi 2% dari total penjualan kreditnya tidak dapat ditagih. Besarnya penjualan kredit yang telah terjadi sepanjang periode berjalan atau tahun 2021 adalah 1 miliar. Jumlah bruto piutang usaha pada akhir periode, yaitu akhir tahun 2021, ialah sebesar 170.000. Sedangkan akun cadangan piutang tak tertagih pada awal periode ialah bersaldo kredit sebesar 8 juta. Jadi, ini sebelumnya sudah ada cadangan piutang tak tertagih sebesar 8 juta. Kemudian, di tahun tersebut ada penjualan kredit sebesar 1 miliar. Dan jumlah bruto piutang usahanya 170 juta. Pada akhir periode, ayat jurnal penyesuaian yang perlu dibuat oleh perusahaan untuk mencatat besarnya estimasi beban kredit macet atau beban piutang tak tertagih tahun 2021 adalah, jurnalnya di sini adalah beban piutang tak tertagih bertambah sebesar 20 juta, kemudian cadangan piutang tak tertagih ini juga 20 juta. Jadi kalau cadangan piutang tak tertagih ini adalah kontra account, dia adanya di aset, dia akan mengurangi piutang. Jadi diingat lagi, kalau beban piutang ini kan ada di beban ya. Sedangkan kalau cadangan piutang tak tertagih ini adanya di aset dan dia adalah kontra account, jadi dia mengurangi piutang. Besarnya adalah 20 juta. Kenapa 2 juta? Yaitu 2% dikali 1 miliar. 1 miliarnya adalah yang tadi. 1 miliarnya yang ini. Ini adalah penjualan kredit. Jadi, si beban piutang tak tertagihnya ini adalah 2% dari 1 miliar. Kemudian setelah ayat jurnal penyesuaian tadi diposting, maka besarnya piutang bersih yang dilaporkan dalam neraca, nih, kan piutang usahanya adalah 170 juta.
Kemudian cadangan piutang tak tertagihnya 28 juta. Oh, 28 juta dari mana? Kan tadi 20 juta. Nah, jadi si 20 juta ini ditambahkan dengan yang ada sebelumnya, yaitu di soal disebutkan bahwa di sini akun cadangan piutang tak tertagih dia bersaldo kredit sebesar 8 juta. Bersaldo kredit ini bersaldo normal ya. Sebesar 8 juta. Nah, jadi 20 juta ditambah dengan 8 juta itu jadilah 28 juta. Kemudian piutang usahanya 170 juta dikurangi dengan cadangan piutang tak tertagih, jadilah piutang usaha bersih, yaitu sebesar 142 juta. Laporan laba rugi akan menyajikan beban piutang tak tertagih sebesar 20 juta sebagai beban operasional tahun 2021. Sehingga beban kredit macet sebesar 20 juta ini akan dilaporkan dalam periode yang sama sebagaimana pendapatan atas penjualan kredit tahun 2021 sebesar 1 miliar yang juga dilaporkan. Nah, ini kita yang kedua adalah sebesar presentasi tertentu dari jumlah piutang usaha. Kalau yang tadi kan dari penjualan. Nah, kalau yang sekarang kita dari jumlah piutang usahanya. Ada dua metode. Yang pertama, ini adalah berdasarkan presentasi tertentu dari jumlah saldo akhir piutang usaha. Ini yang sering dipakai ya. Jadi dalam metode ini ditentukan presentasi tertentu dari jumlah saldo akhir piutang usaha yang tidak bisa ditagih itu kira-kira berapa sih? Nah, si manajer ini harus menentukan kira-kira berapa persen. Nah, berapa persen ini? Jadi mereka harus membuat estimasi, jadi dirapatkan dulu. Nah, di sini lalu saldo awal akun cadangan piutang tak tertagih akan disesuaikan besarnya melalui ayat jurnal penyesuaian supaya menghasilkan saldo yang sama dengan hasil presentasi ini. Contoh soal, kita langsung ke contoh soal aja. PT AHTEX pada akhir tahun 2020 dia punya saldo piutang usahanya 180 juta. Dan diestimasi bahwa besarnya cadangan kreditnya ini adalah 5%. Saat ini, sebelum ayat jurnal penyesuaian tahun 2020 dibuat, diketahui bahwa ada cadangan piutang tak tertagihnya itu adalah 6 juta. Sebelah kredit, itu sebelah normal ya, kredit. Karena si cadangan piutang tak tertagih ini kan dia adalah kontra account. Jadi kayak akumulasi penyusutan gitu, kontra account. Jadi dia saldo normalnya adalah memang di sebelah kredit. Oleh karena itu dalam hal ini PT AHTEX haruslah menambah saldo awal cadangan piutang tak tertagihnya sebesar 3 juta di sebelah kredit agar supaya menghasilkan saldo akhir cadangan piutang tak tertagih yang besarnya sama dengan nilai estimasi yaitu 9 juta. Ini adalah jawaban. Ini harusnya dipisah. Nah, jurnalnya seperti apa? Jurnalnya adalah beban piutang tak tertagih sebesar 3 juta. Nah, kalau 3 juta dari mana? 3 juta adalah dari 9 juta dikurangi 6 juta. 9 juta dapat dari mana nih? Tadi kan 5%. 5% ini dikali dengan 180.000 kan? 180 juta. Itu estimasi si cadangan kredit macetnya. Atau estimasi cadangan piutang tak tertagihnya. Bahwa persentase dikali dengan saldo piutang usaha. Gitu kan? Jadi 9 juta. Kemudian di sini diketahui bahwa besarnya saldo awal cadangan piutang tak tertagih adalah 6 juta. Berarti di sini sebelumnya memang sudah ada kan 6 juta. Nah, harusnya di laporan itu adalah 9 juta. Kurang berapa nih dari 6 juta untuk menjadi 9 juta? Cuman kurang 3 juta kan? Berarti tinggal ditambah ini 3 jutanya gitu. Jadi, supaya di sini cadangan piutang tak tertagihnya adalah di neraca sebesar 9 juta. Jadi itu perbedaannya. Kalau berdasarkan piutang usaha, di sini harus jadi kalau misalnya dia tentukan bahwa 5% dari piutang usaha, berarti di sini cadangan piutangnya adalah harus 9 juta.
bedanya apa nih sama yang tadi yang dengan metode persentase dari penjualan? Nah, kalau yang untuk metode dengan persentase dari piutang usaha, jadi si 5% dikali dengan piutang usaha, persentase dikali piutang usaha itu kan tadi 9 juta. Jadi si cadangan piutang tak tertagihnya ya udah 9 juta aja gitu. Tapi kalau yang berdasarkan persentase dari penjualan, tadi kan 2% dikali total penjualan kredit, itu adalah jadi 20 juta. Sedangkan di sininya enggak jadi 20 juta, tapi boleh ditambahkan dengan tapi harus ditambahkan, sorry. Jadi harus ditambahkan dengan si 8 jutanya itu. Jadi 20 juta ditambah dengan 8 juta, jadilah 28 juta. Berbeda kan dengan yang ini yang berdasarkan persentase piutang usaha. Jadi kalau berdasarkan persentase piutang usaha, dia ya udah berarti si 5% dikali 180 juta, ya udah 9 jutanya itu memang sudah harus jadi totalnya itu seperti ini, jangan malah ditambahkan. Kemudian kita lanjut ke nah seperti di sini. Di kasus lainnya, masih berurutan juga, jika sepanjang tahun 2021 terdapat penghapusan piutang usaha sebesar 13 juta yang menyebabkan besarnya cadangan piutang tertagih akan menjadi bersaldo debit sebesar 4 juta. Maksudnya di sini adalah bahwa di sepanjang tahun 2021 ini ternyata penghapusan piutang usahanya itu sebesar 13 juta. Si piutang usaha yang dihapusnya itu. Sedangkan tadi yang dicadangkan cuma 9 juta, berarti kurang 4 juta. Jadinya si cadangan piutang tak tertagih ini akan menjadi bersaldo debit sebesar 4 juta. Atau misalnya kita mikir sederhananya, jadi minus lah, jadi kurang gitu si cadangan piutang tak tertagihnya, jadi minus 4 juta. Jika pada akhir tahun 2022, PT AHTEX punya saldo piutang usaha sebesar 100 juta, dan diestimasi bahwa besarnya cadangan kredit macet atas piutang ini adalah 10%, jadi 10%, maka jurnal penyesuaiannya adalah beban piutang tak tertagih sebesar 14 juta terhadap cadangan piutang tak tertagih sebesar 14 juta. 14 juta dari mana? 14 jutanya ini jadi dia mau kan tadi awalnya adalah minus ya, karena kan awalnya 9 juta. Kemudian setelah itu ternyata penghapusan piutang usahanya itu 13 juta. Berarti kan dia jadi minus 4 juta. Nah, gimana caranya agar dari minus 4 juta ini jadi 10 juta? Ya kan? 100 juta dikali 10% 10 juta kan? Berarti harusnya cadangan piutang tak tertagihnya itu adalah 10 juta. Nah, gimana caranya supaya jadi 10 juta dari si minus 4 juta ini? Maka harus ditambahkan sebesar berapa? Harus 14 juta. Maka cadangan piutang tak tertagih bertambah 14 juta di kredit, beban piutang tak tertagih bertambah 14 juta. Kemudian setelah ayat jurnal penyesuaian posting, neracanya yang tadi piutang usaha 100 juta, cadangan piutang tak tertagihnya 10 juta. Ya kan, karena tadi minus 4 juta nih, terus ditambah 14 juta, jadinya kan 10 juta ya. Nah, 10 juta di sini kan minus. Kenapa minus? Karena di sini kan kontra account terhadap piutang usaha. Jadi, piutang usaha dikurangi cadangan piutang tak tertagih, piutang usaha bersihnya itu 90 juta. Nah, metode yang kedua adalah pengelompokan umur piutang. Di sini ada belum jatuh tempo, ada telah jatuh tempo. Langsung contoh soal saja. PT Utama menyiapkan laporan umur piutang per 30 Juni, di mana terdapat salah satu pelanggannya yang belum membayar hingga saat ini. Dalam hal ini, lamanya umur piutang yang telah jatuh tempo dapat dihitung adalah, coba kita lihat di sini, dari per 30 Juni. 30 Juni di mana terdapat salah satu pelanggannya belum juga membayar hingga saat ini. Padahal piutang tersebut telah jatuh tempo. Jatuh temponya itu tanggal 9 Maret. Maka di sini
kita hitung berapa sih lamanya umur piutang yang telah jatuh tempo, yaitu dari Maret. Maretnya ini tanggal 9 Maret ya, berarti tanggal 9 Maret kita hitung ke tanggal 31 karena Maret ada 31 hari, jadi 31 kurangi 9 yaitu 22 hari. Kemudian jumlah hari res piutang yang sudah telat di akhir April itu April ada 30 hari, Mei ada 31 hari, dan Juni di sini per 30 Juni. Jadi tambahin 30 hari jadilah 113 hari. Yang nomor 2, PT Utama. Saya rapikan ya. PT Utama pada akhir tahun 2020 dia memiliki saldo piutang usahanya 86.300.000 dan cadangan kredit macetnya atas piutang usaha ini diestimasinya seperti ini. Bisa dilihat bahwa ini adalah estimasinya untuk belum jatuh tempo dengan saldo 75 juta. Kira-kira dari 75 juta ini 2% tidak bisa dibayar. Jadilah atau kreditnya macet, piutang tidak tertagih gitu. Jadinya 1.500.000 kira-kiranya. Nah, kemudian seterusnya sampai yang telah jatuh tempo di atas 365 hari, dia ada 300.000 jumlah piutangnya. Di sini kira-kira estimasi kredit macetnya dari 300.000 itu kira-kira 80% katanya menurut si manajer. Jadilah di sini 240.000. Total saldo piutang usahanya 86.300.000. Kemudian estimasi kredit macetnya 3.390.000. Jika saldo awal cadangan piutang tak tertagih yang belum disesuaikan adalah bersaldo kredit sebesar 3.200.000, maka jumlah yang akan ditambahkan ke dalam saldo ini adalah 190.000. Tahu dari mana 190.000? Karena kita lihat di sini, di estimasinya dibilang bahwa dia estimasinya 3.390.000. Nah, sedangkan di yang tercatatnya inilah 3.200.000. Berarti gimana caranya nih dari 3.200.000 supaya bisa jadi 3.390.000? Tentunya bertambah kan. Jadi cadangan piutang tak tertagih dia bertambah sebesar 190.000. Kenapa? Supaya agar dari 3.200.000 ini jadi 3.390.000. Begitu juga dengan beban piutang tertagih 190.000. Next, setelah jurnal diposting, maka sekarang besarnya akun catatan piutangnya sekarang jadi 3.390.000 kan, jadi sesuai dengan estimasi yang dihitung. Sesuai dengan estimasi yang dikehendaki. Nah, jika saldo awal cadangan piutang tak tertagih belum disesuaikan adalah bersaldo debit 450.000, gimana? Kalau yang tadi ternyata jumlah yang kalau yang tadi kan soal yang pertama ternyata bersaldo kredit sebesar 3.200.000. Nah, kalau dia soal yang kedua dia ternyata bersaldo debit sebesar 450.000, yaitu mikir sederhananya, oh ini cadangan piutang tak tertagihnya malah jadi minus 450.000. Gimana nih? Berarti gimana caranya dari minus 450.000 ini supaya jadi 3.390.000? Yaitu dengan cara ditambahkan. Berapa? Ya ditambahkan 3.840.000. Minus 450.000 ditambah dengan 3.840.000 jadilah saldonya nanti si cadangan piutang tak tertagih adalah 3.390.000. Jadi jurnalnya cadangan piutang tak tertagih 3.840.000 dan di debitnya beban piutang tak tertagih 3.840.000. Seperti itu. Saya rasa sudah cukup. Kita ketemu lagi di kesempatan lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.